semuanya, selamat datang di Jejak Pergerakan. Tempatnya kita untuk menggali sejarah Indonesia, tapi dengan cara yang asik, menyenangkan, dan juga yang informatif banget sih. Bener banget kata Chef Fadli. Dan kali ini kita nggak cuma berdua loh. Kita kedatangan partner in crime yaitu Shelly. Sebelumnya perkenalan diri dulu. Oke, hai semuanya. Nah, di sini aku senang banget bisa gabung sama mereka nih. Aku siap banget temenin kalian buat ngebahas salah satu organisasi yang ada di Indonesia. Itu tuh yang paling penting banget di masa pergerakan nasional, yaitu GAPI. Wah, GAPI, gerakan kemerdekaan persatuan. Ya bener banget. Oh, itu kedengarannya sih kayak film-film Avengers, tapi masih politiknya gitu gak sih? Ini bener banget. Sebenarnya itu kan pengalamannya pakai kantung. Sedangkan kalau GAPI ini menonjol di strateginya keren banget. Wow. Jadi kita lebih dalam atau lebih lanjut, kita bahas latar belakangnya terlebih dahulu. Penasaran banget ya aku. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakangnya dan juga sejarahnya ya. Jadi GAPI ini tuh muncul pada tanggal 21 Mei 1939 di Jakarta. Saat itu organisasi Indonesia masih berjalan dengan tujuan sendiri dan juga berbeda pandangan. Tibanya suara rakyat tuh jadi Oh gitu. Tapi nih ya guys, kalian tahu gak sih kalau misalkan GAPI itu adalah sebagai solusi gitu? Solusi ya? Iya. Jadi tujuannya adalah menyatukan kekuatan politik yang ada di Indonesia. Ibaratnya tuh kayak supaya bisa menuntun ke Belanda. Kalau misalkan Belanda bisa memberikan pasokan kemerdekaan buat kita itu. Jadi kayak tuh kayak kita kan udah dijajah nih. Ya jadi kayak itu aja tempat buat bentukin masa depan bangsa kita gitu. Kalian selain itu ada faktor perjuangan loh. Jadi itu kan karena menjelaskan perang dunia kedua, jadi itu membuat Belanda melemah. Yang dimana para tokoh nasional ini melihat itu sebagai peluang untuk menekan Belanda melalui tentang budaya. jadi itu bukan tujuan kita. Jadi kerjaan strategi dan pemilihan. Nah, keren banget ya sih. Kayak itu pikiran tuh langsung jauh ke masa depan gitu. Iya banget sih. Makanya kita tahu balik. Iya. Oke. GAPI itu bukan organisasi kecil loh teman-teman. GAPI itu adalah sebuah organisasi yang anggota-anggotanya tuh perhimpunan dari masing-masing partai gitu loh. Jadi kayak ada partai Parindra, terus ada Gerindo, terus ada TNI, Pasundan, dan juga Partai Islam Indonesia atau PII ya namanya. Bayangin aja nih ya, partai-partai yang sebelumnya dekat tapi belum biasa. Ibu aja udah prestasi loh. Iya, kita sombong banget. Mereka juga nggak main-main loh. Ada Putin, Putin, Tamrin, dan Bakir, sama ada Damin loh. Iya, bener banget sih itu tokoh-tokoh yang nama-nama itu tuh kayak nama-nama itu nggak cuma cerdas, tapi kayak berwibawa, punya besar buat Indonesia gitu maksudnya kayak bahkan mereka tuh kayak sampai punya ide Indonesia itu harus punya pemerintahan gitu. Lo orang aja bayangin deh kalau selama kita WhatsApp Lucu banget ini. kalau ngebahas tentang diskusi berantas. Iya, Ada tuh yang namanya keren iya sih. Nggak kayak Gen Z-nya kita gitu kan. banget sih, tapi justru karena itu mereka jadi serius. Tapi bisa jadi keuangan yang disegani loh. Betul banget sih. Kalian tahu gak sih kalau misalkan GAPI punya sifat yang moderatif dan kooperatif gitu. Jadi tuh kayak mereka tuh nggak milih yang kekerasan tuh. Kan kalau misalkan radikal tuh
kekerasan ya. Iya. Tapi dia lebih fokus ke diplomasi dan kerjasama politik gitu loh. Iya, ini tuh beda dari beberapa organisasi lain yang lebih radikal. Gavi ini percaya bahwa kemerdekaan ini tuh bisa dicapai lewat persatuan dan kebenaran. Keren banget ya. Nah, tahun 1941, Gavi bahkan membentuk Majelis Rakyat Indonesia (RI) sebagai wadah aspirasi rakyat. Ini kayak parlemen percobaan tapi versi mana gitu. Oh, dan jangan lupa sama slogannya. Masih ingat kan? Slogannya apa? Slogan yang ngedance banget itu yaitu Indonesia berparlemen. Oh, gila. Nah, slogan itu tuh simple tapi berani. Yes. Mereka gak minta hal kecil. Mereka tuh menuntut hak politik penuh. Keren banget guys. Langsung nyala banget tuh. Membakar banget kalau dengan slogan itu. Nah, Gavi itu menyatakan kekuatan politik nasional. Sebelum Gavi bahkan partai sebelum pecah. Tapi setelah Gavi mereka mulai punya visi yang sama. Oh gitu. Tapi guys, selain itu, Gavi itu juga sukses memberikan kesadaran politik rakyat. Jadi tuh orang Indonesia lebih paham gitu tentang demokrasi, tentang kesadaran politik. Jadi udah ada yang namanya rakyat Indonesia yang masih ngomong-ngomong lagi perang-perang bawa bambu-bambu lah, itu udah gak ada. Nah, yang lebih keren lagi, Gavi ini jadi inspirasi terbentuknya BPI di masa penjajahan Jepang. Yang dimana dari BPI ini kita mulai menyusun dasar negara dan akhirnya menuju proklamasi 1945. Wow. Jadi yang di Indonesia merdeka, mereka itu membuka jalan, dan tapi tanpa mereka itu mungkin proses politik menuju kemerdekaan bakal jadi lebih lambat. Tapi ya guys, kalian tahu gak sih fun fact-nya tuh apa? Satu fun fact-nya, Gavi ini sering banget bikin rapat rutin besar-besaran. Ya, semakin besar itu. Ibaratnya kalau zaman sekarang tuh kayak kampanye lah ya. Tapi bedanya ini tuh dilakuin pas dulu, pas lagi masa zaman penjajahan gitu. Nah, dan walaupun mereka ke kooperatif, Belanda tuh tetap susah untuk diajak kerjasama. Ya, biasa lah. Gitu ya. Tapi mungkin ya kalau POV dari Belanda itu nanti dulu. Kalau dari Gavi sudah terlalu lama bang. Nah, walaupun perjuangan Gavi itu gak langsung memberikan dampak yang besar buat Indonesia pada zaman dulu, tapi menurut aku perjuangan semangat Gavi itu udah cukup banget sih buat mendirikan fondasi gitu buat sistem politik yang ada di Indonesia itu sekarang. Dari Gavi kita juga bisa belajar bahwa perjuangan itu tidak selalu harus dengan membawa senjata, tetapi dengan pemikiran, strategi, dan menyuarakan keadilan itu sudah sangat membawa perubahan besar. Dan kalau para tokoh berbeda pandangan saja bisa bersatu demi Indonesia, kita generasi sekarang juga harus bisa lebih kompak gak sih? Iya, setuju banget sih. Tapi gak kerasa nih, ternyata dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol lama banget ya ternyata. Nah, jadi kayaknya kita akhiri obrolan kita sampai di sini. Nah, buat teman-teman sobat jejak pergerakan, itu kalian tetap terima kasih dan juga